Oke, gue jadi lagi rada jenuh buat ngelanjutin game on the cliff yang lagi gue buat. Nah, jadinya gue bikin beberapa minigame dengan mekanik-mekanik yang berbeda. Salah satu dari minigame itu adalah game Warm Zone, tapi gue buat dalam 3D. Nah, mekanik dari Warm Zone punya gue juga berbeda sama Warm Zone yang udah ada di Play Store. Dimana dia itu mekaniknya itu tap to move, dan juga dengan gameplay yang berbeda, karena ini game offline. Dan ini adalah game ya. Oke guys, jadi ini adalah game ya. Dimana di sini tuh ada orang-orang yang harus kalian makan-makanin. Tapi orang-orang itu juga yang bisa kayak ngasih damage ke kalian. Dia itu bisa mukul-mukulin kita kalau kena ke badan kita. Tuh, dia bakal mukul-mukulin kalau misalkan kena ke badan. Kalau kena ke kepala, dia bakalan dimakan tapi. Nah, buat level-level sendiri, gue udah bikin dia itu terbagi jadi ada beberapa level. Tepatnya ada 3 level. Dimana di level 1 di sini orangnya itu damage-nya masih kecil. Di level 2 damage-nya juga udah lumayan gede nih. Dan ini kita makan-makanin dulu aja. Kalau misalkan orangnya udah habis, baru bakalan masuk ke level 3. Dimana di level 3, damage-nya juga bakalan semakin gede. Oke, satu lagi kita bunuh dulu. Nah, ya ini adalah di level 3. Dimana damage-nya itu sakit banget di sini, kampret. Duh, langsung mati gue, kampret. Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kaju. Dan pada video hari ini, seperti yang tadi kalian udah lihat, gue bakalan ngebuat Warm Zone versi 3D-nya. Sebenarnya kalau kalian subscribe gue dari lama, gue itu dulu pernah bikin game yang mirip-mirip kayak Warm Zone gitu mekaniknya. Nah, tapi kan itu gue buatnya dalam 2 dimensi. Gimana jadinya kalau gue bikinnya itu ke dalam 3 dimensi? Makanya simak terus videonya. Tapi sebelumnya, simak dulu pesan-pesan berikut ini. Muncul iklan nggak? Oke, jadi kita langsung mulai aja proses pembuatannya. Let's go! Nah, jadi pertama kali itu gue bikin kepala si uletnya dulu, kepala wormnya. Dengan model bulat kayak gini. Dari spear kayak gini, bulatan kayak gini, gue bisa masukin warna. Dan gue mau dia itu warna merah. Jadi kita langsung masukin aja warnanya. Terus dengan begini, gue copy bagian kepalanya buat dijadiin badan kayak gini. Nah, dan buat bedain badan dan kepalanya, gue tambahin mata di sini dengan cara di copy lagi nih, di copy lagi, terus gue kecilin dan gue kasih warna hitam. Dan kenapa kayak plankton, woi? Nah, biar nggak kayak plankton kayak gini, gue tambahin mata satu lagi. Dan boom, selesai. Nah, setelah tadi kita udah ngebuat worm ya, sekarang gue udah ngebuat mapnya atau kayak battlegroundnya gitulah. Dan voila, mapnya udah jadi. Jadi di map ini gue pakai kayak kotak plan gini dan juga gue dekorasi sama pagar-pagaran kayak gini. Ini pagarnya gue udah ada di aset gue. Dan juga ada beberapa bebatuan dan rumput-rumputan kayak gini. Jadi kalau kita play sekarang, dia itu udah jadi kurang lebihnya kayak gini. Nah, tapi kalau di sini itu, gue nggak terlalu demen sama backgroundnya ini karena backgroundnya ini masih default ya. Jadi kita ganti dulu warna main kameranya biar dia itu jadi kayak gini. Boom. Jadi lebih enak buat dilihat aja gitu. Terus kalau misalkan ini kita play, dia bakalan jadi kayak gini. Ya, nggak terjadi apa-apa karena kita belum ngoding. Oleh sebab itu, sekarang kita bakalan masuk ke segmen mikir. Jadi di cacing itu, dia kan ada headnya kan, kepalanya. Terus dia ada bodinya juga. Dan dia juga ada tailnya atau ekornya. Nah, si headnya ini gue buat, kan ini dengan tap to move kan ya. Jadi misalkan gue klik ke sini, nah dia bakalan ngikutin arahnya itu ke sini. Dan ini gue buatnya itu dengan nav mesh atau A-star. Ini sering banget gue bahas di video gue sebelumnya. Jadi gue bahas singkat aja di sini. Nav mesh itu, dia itu misalkan ada halangan di sini, ada obstacle, terus kita klik di sini, dia nggak akan majunya itu kayak gini. Kalau biasa pakai cara biasa, pasti majunya bakal kayak gini. Tapi dengan cara nav mesh, misalkan lu klik ke sini, lu bakalan muterin dulu nih. Nah, biar dia nggak nabrak ada obstacle di sini. Dia bakalan nyari jarak terdekat yang bisa dia tempuh biar bisa sampai ke titik tujuannya. Simpelnya itu jadi kayak gini. Misalkan dia mau ke sini nih. Ini BTW udah gue masukin script tap to move-nya gitu ya.
Nah, misalkan dia itu mau ke sini. Kalau gua klik kayak gini, pakai cara biasa, boom, tembus dia. Padahal di sini ada obstacle. Kita nggak boleh ngelakuin kayak gini berarti. Nah, kalau misalkan pakai cara nutmesh, kita bisa kasih tahu dia kalau dia itu nggak bisa dilewatin dengan cara ngeback kayak gini. Nah, lihat. Jadi sekarang di sini itu nggak bisa dilewatin. Kalau kita play lagi, nah dia nggak bisa ngelewatin sini. Jadi dia bakal muter. Nih, gua klik sini lagi. Tuh, dia bakal muter nyari jalan terdekat ya. Nah, itulah kenapa namanya itu pathfinding. Nyari jalan. Nah, berarti si HT ini scriptnya itu udah kita approve. Nah, next itu adalah body. Si body ini dia bakalan ngikutin terus arah dari si head. Berarti gampang. Kita tinggal ngasih tahu si body kalau dia harus ngikutin kepalanya. Jadi kayak gini jadinya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nextnya itu adalah tail. Tail ini juga gampang, sama aja kayak body. Dia bakalan ngikutin si body berarti. Body ngikutin head, tail ngikutin body. Jadi kayak gini. Ngik, puk. Ah, masih gampang. Yang tricky itu adalah ketika dia makan. Kalau dia makan, dia bakal nge-spawn tail baru. Nah, gimana caranya biar si tail ini bisa ngikutin tail yang di belakangnya? Ini yang rada tricky. Kenapa gue bilang tricky? Karena gini, misalkan kita suruh nih yang nge-spawnnya ini, dia itu bakal ngikutin tailnya terus. Nah, misalnya dia makan lagi, nge-spawn lagi, berarti dia bakal ngikutin tail kan? Tail kan dari awal yang ini nih. Jadi dia bakal ngikutin dia, si dia bakal ngikutin dia. Nah, jadi tiap kali kita nge-spawn, ngikutinnya cuma tail yang di sini nih. Jadi kalau di game itu kurang lebih kayak gini. Ini ada orangnya ya, dan kalau kita makan orang, nah dia bakal muncul. Terus kalau kita makan lagi, tuh dia kayak nggak jelas gitu dia arahnya tuh. Tuh. Jadi sama aja kayak gini kan. Jadi caranya gimana? Jadi caranya gini nih. Misalkan dia makan sesuatu, dia bakal nge-spawn objek baru. Objeknya ini namanya anggap aja new tail. Tail baru. Nah, si new tail ini dia bakalan nyari si tail. Pas dia udah nyari si tail, dia bakal bilang ikutin tail kemanapun dia pergi. Nah, jadi dia kan udah udah ngikutin si tail kan. Terus pas dia udah dapetin posisi dari si tail yang di sini, si tail yang ini dia mengubah namanya itu jadi body. Jadi ini bukan tail lagi. Di sini itu jadi body. Dan di sini jadi tail. Jadi dia kayak ngubah namanya gitulah. Dari tail jadi body, dari new tail jadi tail. Jadi pas dia makan lagi, muncul new tail baru kan. New tail baru di sini dia juga bakalan ngikutin dulu nih si tail. Dia bakal ngikutin si tail. Terus dia bakalan ngubah si tail jadi body, si new tail jadi tail. Gitu. Semoga paham. Good luck jadi. Nah, dengan begitu, mekanisme dari game gua udah selesai gua buat. Tinggal nambahin enemy-enemy-nya aja. Dan juga kayak level-levelnya gitu. Jadi enemy-nya nggak cuma satu jenis. Nah, buat enemy-nya itu, gua pakai aset dari game Corona yang dulu gua pernah buat. Oh ya, BTW di sini gue juga udah tambahin animasi dari uletnya itu sendiri. Gue juga udah nambahin UI kayak level di sini. Dan juga ada health bar-nya, dimana health bar-nya ini bakalan berkurang kalau misalkan digebukin sama orang-orangnya. Dan dengan begitu game gue udah selesai dibuat. Dan sekarang kita bakalan coba mainin aja ini game. Dan kita berdoa aja kita bisa sampai ke level 3. Karena ini gamenya lumayan susah buat dimainin. Jadi kita bakal makan-makanin dulu aja nih di level 1. Di level 1 dia gebuknya harusnya nggak terlalu sakit. Kita coba kena gebuk sekali ya. Nggak terlalu sakit, ya lumayan sih, tapi nggak sesakit di level-level lainnya. Dan di sini di level 2 musuhnya itu udah pakai baseball, dan di sini udah lumayan sakit ya musuhnya. Sakit banget. Oke, jadi kita bakal pakai defense position aja. Kita muter-muter aja nih, jadiin defense position. Oke, biar kalau misalkan kita dimakan. Kalau misalkan kita digebuk sama orang kayak gitu, kita bisa dengan cepat langsung makan balik orangnya. Dan ini tinggal satu, kita bisa langsung makan aja. Oke, ini bahaya. Masalahnya itu adalah semakin banyak lu makan, maka semakin panjang ular lu kan. Kalau semakin panjang ular lu, berarti semakin susah lu harus nge-defend badan lu. Oke, dan gua mati. Tapi kalau misalkan gua mati di sini, gua belum kasih death conditionnya.
Jadi ya masih bisa kayak gini sebenarnya, masih bisa gua makan-makan. Anggapannya masih pakai cheat nih ya lah gitu. Jadi ya udah guys. Gimana menurut kalian? Gamenya menarik gak kalau misalkan dimasukin ke Play Store? Kalau misalkan kalian suka sama game kayak gini, mungkin gue bakal masukin ke Play Store, tapi dengan catatan video ini like-nya dapet 10.000 atau lebih. Jadi buat yang suka jangan lupa di like, and see you guys in the next video. Bye bye.